ada orang mastermind konon menginginkan mereka ini dipasangkan. Kalau pilihannya hanya dua, antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, jujur saya memilih Ganjar Prabowo. Menurut saya kalau hanya dua pilihan itu, meskipun menurut saya ini juga bukan pasangan yang ideal. Jauh lebih ideal buat Indonesia, buat rakyat sekarang adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD misalkan, atau Ganjar Pranowo, Andika Perkasa. Itu jauh lebih ideal dibandingkan dengan Ganjar Prabowo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Pilpres 2024 semakin panas. Pendaftaran Capres-Cawapres sekitar pertengahan bulan Oktober sampai akhir bulan Oktober. Perkiraan sekitar tanggal 15 sampai tanggal 29 Oktober 2023. Namun sampai sekarang pasangan yang mempunyai Cawapres masih Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum mempunyai pasangan alias masih jomblo. Nah, ini menarik sekali karena wacana itu begitu dinamis. Bahkan kemarin muncul wacana Ganjar Pranowo Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto Ganjar Pranowo. Nah, saya memberikan opini terkait dengan wacana di ruang publik seperti yang barusan saya sampaikan. Nah, kalau Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Prabowo RI 1, kemudian Ganjar RI 2, menurut saya tidak elok ya. Karena apa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, PDIP pengusung Ganjar Pranowo ini adalah pemenang pemilu. Sedangkan Prabowo yang diusung Gerindra itu pemenang kedua. Bahkan di parlemen kursinya nomor 3. Kayaknya kalau pemenang harus tampil di RI 2 menjadi wakilnya Prabowo tidak elok. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya dari segi kapasitas dan kapabilitas serta rekam jejak Ganjar Pranowo jauh di atas Prabowo Subianto. Pengetahuan tentang ketatanegaraan, sistem pemerintahan, ekonomi digital, visi Indonesia tahun 2045, sistem pertahanan negara, Ganjar Pranowo jauh lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Itu menurut saya. Jadi menurut saya pasangan Prabowo dan Ganjar ini tidak pas dan kemungkinan besar akan ditolak oleh masyarakat, terutama oleh saya. Nah, karena menurut saya sangat tidak elok dan tidak pas dan tidak mencerminkan pasangan yang ideal untuk Indonesia saat ini. Karena Ganjar mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Prabowo Subianto. Keunggulan Prabowo hanya menang tua, menang tidak sehat, menang tidak fit, menang rekam jejak hitam. Ganjar Pranowo tidak menang di itu. Ganjar Pranowo lebih muda, lebih fit, lebih sehat, dan tidak mempunyai rekam jejak kelam di masa lalu. Jadi menurut saya kalau dipasangkan atau dipasangkan antara Prabowo RI 1, Ganjar RI 2, sudah pasti ini bukan pasangan ideal dan akan ditolak oleh masyarakat. Nah, bagaimana dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ganjar RI 1, Prabowo RI 2. Ini lumayan ideal karena Ganjar RI 1, pemenang pemilu PDIP, layak mendapatkan privilege untuk menjadi presiden. Yang kedua,
Ganjar mempunyai berbagai keunggulan, kapasitas, kapabilitas, rekam jejak, vitalitas, itu Ganjar lebih unggul. Untuk Indonesia dengan suku yang begitu banyak dan tersebar di ratusan pulau, sehingga membutuhkan presiden yang mobile dari satu pulau ke pulau lain, dari kota satu ke kota lain, dibutuhkan seorang pemimpin yang fit, dan Ganjar Pranowo jauh lebih fit dibandingkan Prabowo Subianto. Ini kalau mau dipaksakan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ada orang mastermind konon menginginkan mereka ini dipasangkan. Kalau pilihannya hanya dua, antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, jujur saya memilih Ganjar Pranowo. Menurut saya kalau hanya dua pilihan itu, meskipun menurut saya ini juga bukan pasangan yang ideal. Jauh lebih ideal buat Indonesia, buat rakyat sekarang adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD misalkan, atau Ganjar Pranowo, Andika Perkasa. Itu jauh lebih ideal dibandingkan dengan Ganjar Prabowo. Tapi konon sang Godfather, the mastermind ini menginginkan digabungkan. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Pertimbangan pragmatis, pertimbangan untuk keamanan dirinya, atau kepentingan pribadi atau kelompok, saya tidak tahu. Tapi kalaupun harus dipaksakan, ya pilihan terbaik di antara terburuk ya Ganjar RI 1, Prabowo RI 2. Meskipun saya membuat catatan yang sangat keras bahwa ini bukan pasangan yang sangat ideal, dan ini bukan pasangan yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Rakyat membutuhkan figur pemimpin nasional yang lebih tanggap, terengginas, tanggon gitu ya, dan mempunyai kapasitas, kapabilitas yang luar biasa, mempunyai visi pandangan ke depan itu dengan jernih, melihat Indonesia dengan lebih komprehensif gitu, dan mempunyai pengalaman di eksekutif, legislatif, dan itu Ganjar Pranowo. Nah, kalau kita bicara ideal, Ganjar Pranowo didampingi dengan tokoh-tokoh yang besar untuk membackup langkah keras, langkah cepat dari Ganjar Pranowo. Tokoh yang paling ideal ya Mahfud MD. Beliau seorang ahli tata negara. Beliau seorang guru besar, akademisi, mempunyai rekam jejak, pernah jadi menteri di berbagai kementerian, dan pernah menjadi lembaga seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang pun menjadi Menko, dan mempunyai wawasan dan keberanian yang sangat tidak dimiliki oleh orang lain. Itu jauh lebih ideal daripada memaksakan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto. Itu opini saya. Tapi ini dinamika politik di tingkat atas. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Konon akhir bulan September sampai awal Oktober PDIP akan mengadakan rakernas. Apakah ini akan dibahas atau mungkin PDIP mempunyai calon yang diperhitungkan lebih baik lagi? Saya tidak tahu. Jujur, siapapun wakil presidennya, menurut saya presiden terbaik adalah Ganjar Pranowo. Jadi saya mempunyai opini bahwa kalaupun kita terpaksa pragmatis mengikuti arah dari the Godfather atau the mastermind, kalau harus dipaksakan bahwa Prabowo bergabung dengan Ganjar Pranowo, ya selayaknya Ganjar di RI 1, Prabowo di RI 2. Meskipun sekali lagi saya katakan, ini bukan pasangan ideal untuk rakyat, untuk Indonesia. Pasangan ideal menurut rakyat, ya yang lain itulah, seperti Ganjar Mahfud MD, Ganjar Andika, atau Ganjar dengan siapa, tokoh-tokoh besar yang lain, yang menurut saya perlu dipertimbangkan dengan masa-masa. Rakyat sedang menunggu kiprah
lobby dari para elit politik di negeri ini. Meskipun pada kenyataannya nanti rakyat yang akan memperjuangkan pasangan yang akan diusung oleh elit-elit partai, tapi menurut saya bagian dari rakyat ini memberikan pendapat, memberikan masukan kepada para elit-elit politik, tolong tetap mempertimbangkan dengan serius kepentingan Indonesia masa depan, kepentingan rakyat. Jangan hanya kepentingan pragmatisme, kepentingan tokoh-tokoh tertentu yang mau aman, yang mau tidur nyenyak dan tidak mau semua kegiatan selama ini terganggu, makanya memaksakan pasangan yang tidak ideal. Tapi inilah kenyataannya. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di awal-awal bulan Oktober. Masih ada waktu, ojo kesusu, jangan terburu-buru, tapi rakyat tetap akan menilai apakah pasangan yang akan diumumkan oleh partai atau partai koalisi ini benar-benar sesuai dengan harapan rakyat atau tidak. Kalau koalisi partai yang mengusung Ganjar Pranowo memberikan pilihan yang tidak ideal buat rakyat, ya mohon maaf, rakyat pasti akan menolak. Yang terjadi, golput akan banyak. Itu mungkin yang akan terjadi. Seperti saya dan teman-teman saya tidak mungkin memilih Anies Baswedan. Ya, kalau dipaksakan pasangan yang tidak ideal, ya sudahlah, kita diam saja. Sebagai rakyat kita bisa apa? Tapi sekali lagi, kalau saya bisa memberikan masukan, pikirkan pertimbangan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Jangan kepentingan pragmatisme orang tertentu, kelompok tertentu, atau keluarga tertentu. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.